Selamat siang para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kita membawakan nama aplikasi yaitu Baliku, di mana aplikasi Baliku ini adalah sebuah web app untuk membuat planning liburan ke Bali menjadi lebih rapi. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Di sini ada saya sendiri, Daryl Tapilaha, dengan background pilot. Role saya sebagai full stack developer, dan di bagian back-end, saya menghandle bagian endpoint itineraries, termasuk testing, controller, models, dan GraphQL. Lalu di bagian front-end, tugas saya adalah mewiring data server dan klien. Halo, nama saya Yadimana Priyanto. Background saya adalah Informatic Engineering. Di sini, role saya adalah sebagai front-end developer. Saya ditugaskan dan diberi tanggung jawab untuk membuat UI dan UX, baik slider, drag and drops, dan lainnya. Saya juga di sini melakukan beberapa populasi data, karena untuk front-end sendiri, kami mengambil datanya dari third-party API dan populasinya, dan juga nanti akan dihubungkan juga dengan Apollo Client dari server. Halo, saya Android Laser Pratama. Background saya teknik informatika. Role saya sebagai full stack developer. Saya di bagian server, saya membuat login, register, authentication, dan juga encryption. Di bagian klien, saya populasi data dari API, juga membantu logic di bagian klien supaya lebih mudah di wiring. Tugas utama saya sebenarnya membuat MVP, yaitu berupa map dan juga routingannya. Background kami, latar belakang kami, kenapa kami memilih Baliku ini? Karena kita ingin menunjukkan sisi lain dari Bali, seperti hidden gems dan tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi oleh wisatawan sebelumnya. Jadi, maka dari itu kita memfokuskan planning liburan ke Bali. Nah, di sini ada 4 steps yang harus dilalui untuk membuat itinerary tersebut, yaitu step pertama adalah membuat itinerary name-nya dan check-in, check-out date. Lalu step 2 nanti akan memunculkan list attractions yang sudah kami sortir dari API, lalu akan di-drop ke Dropbox. Step 3 ada optimize path, agar perjalanan day by day-nya bisa lebih efisien. Lalu step 4 ada summary dari plan yang sudah dibuat. Nah, sebelum kita ke demo aplikasi, marilah kita testing dulu server kita. Hasil dari testing kita memiliki 3 test suites dan 31 total tes. Dan kita bisa lihat di paling atas, hasilnya di atas 90%, sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, sekarang waktunya kita mendemo aplikasi kita. Ini adalah tampilan dari login Baliku. Jika kita belum mempunyai akun, maka kita wajib untuk meregister dulu. Tapi kita asumsikan bahwa kita sudah memiliki akun di sini yang sudah dibuat. Kita sign in. Ini adalah tampilan utama dari Baliku, di mana di sini ada sebuah form yang akan kita gunakan nanti jika kita ingin membuat plan itinerary kita. Di bawah, jika kita scroll ke bawah, ada beberapa gambar yang untuk merepresentasikan dari Bali. Jika kita kembali ke atas, kita lihat di sini ada destination. Nah, destination ini sendiri adalah berupa galeri mengenai Bali, mulai dari deskripsi dan juga semua destinasi yang ada di Bali, supaya user diharapkan bisa melihat apa saja yang ada di Bali. Oke, mari kita membuat itinerary plan kita. Mulai dari pertama, kita membuat nama itinerary plan kita. Katakanlah kita membuat namanya adalah Munitis Go to Bali dan check-in. Karena kita akan berangkat, kita akan memesan di hari ini, katakan sampai 4 hari ke depan. Lalu kalau sudah kita submit, nah ini kita sudah masuk ke dalam attraction list sesuai dengan hari yang kita pilih. Kita tadi memilih 4 hari, maka semua datanya akan ada 4 hari. Dan ini adalah data yang diambil daripada API.
Mari kita isi dengan beberapa contoh case itinerary kita nanti. Jika kita sudah memastikan itu sudah selesai, kita bisa selesai dan. Jika sebelum continue, saya ingin menjelaskan di sini ada total cost. Ini adalah biaya dari estimasi jika semua tempat ini sudah dimasukkan. Dan ini akan dinamis. Apapun yang dimasukkan ke dalam, ini akan otomatis tergenerate ditambahkan yang baru lagi. Sehingga diharapkan user akan tahu berapa pengeluaran mereka ketika mereka membuat itinerary plan ini. Ketika kita lanjut kepada summary, di sini sudah tergenerate sesuai dengan list-list yang diinputkan oleh user. Katakanlah sebagai contoh kita masuk ke day pertama. Ini adalah hari pertama, di mana kita memilih untuk pergi ke lokasi-lokasi ini. Jika kita lihat, ada beberapa path yang rasanya itu belum optimal. Kenapa? Karena dia mengikuti dari arah di mana kita memilih, padahal ada yang lebih dekat. Maka kita mempunyai satu fungsi yang namanya optimize path. Jika kita klik, nah ini akan memberikan sebuah penamaan baru di mana ini akan lebih optimal karena dia akan memilih rute yang dilewati untuk sampai ke tempat ini. Ini rasanya lebih optimal dibandingkan yang sebelumnya. Kita back, begitu juga dengan isi-isi yang lainnya. Lalu kita terakhir, ketika kita sudah memastikan ini sudah sesuai dengan keinginan kita bisa confirm, ya kita sudah masuk ke dalam halaman checkout. Seperti yang tadi dikatakan diutarakan di awal, bahwa 4 langkah untuk sampai kita mendapatkan itinerary card kita. Maka kita sudah mendapatkannya di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, dan hari keempat. Lalu di sini ada fungsi MyTrip. Nah, MyTrip ini adalah sebuah tempat untuk kita bisa melihat. Jika kita mungkin pernah menggunakan aplikasi ini lebih dari sekali, kita bisa melihat historinya. Katakanlah tadi kita sudah membuat Munich Goes to Bali. Ya, ini sudah ada. Di sini ada detail. Nah, di sini menampilkan kembali detail map plan kita di hari pertama, di hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Dan perlu diingat, ini semuanya sudah sesuai dengan optimalisasi yang tadi sudah kita buat. Dan di sini juga kita bisa tentu untuk menghapusnya jika mungkin bagi kita itu kurang baik atau kita ingin mengulangi seperti itu. Mungkin itu yang ditampilkan oleh aplikasi dari Baliku ini. Baik, kembali dengan saya, Andro. Ini adalah workflow dari kelompok kita. Jadi dimulai dari klien, dia akan menembak ke Apollo server. Apollo server akan melanjutkan ke REST API. Lalu REST API akan mengirim atau menerima data dari MongoDB yang akan diteruskan ke klien. Ya, berikut adalah gambar dari tech stack bagian front end-nya. Pertama, kita menggunakan JavaScript library untuk tampilan, yaitu menggunakan React. Lalu untuk ngeroutingan endpoint-endpoint-nya, kita menggunakan React Router. Untuk stylingnya, kita gunakan Tailwind CSS. Lalu, kita mengambil data-data wisata dari Rapid API yang ditarik menggunakan Axios. Lalu untuk map-nya, kita menggunakan Leaflet. Untuk memproses data, kita perlu menginstal Apollo Client di client dan Apollo Server di server. Untuk tech stack bagian back-end, kita menggunakan database, yaitu MongoDB, di mana kita membuat skema ODM menggunakan Mongoose, dan runtime JavaScript-nya yaitu menggunakan Node.js. Untuk memanipulasi data yang diperlukan, kita gunakan GraphQL, pertama di server itu ya. Lalu kita tes menggunakan JSTest dan SuperTest. Untuk caching kita menggunakan Redis di Apollo server, dan pada REST API servernya kita menggunakan JWT untuk authentication. Lalu yang terakhir kita deploy dengan menggunakan AWS, yaitu Amazon Web Service, di mana server kita deploy dengan service EC2 dan klien kita deploy dengan service S3. Sekian presentasi dari tim kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.